声称是我的主人，结果你认不出？开！就让你们都看看我如何。3日后辰时，问你长什么样，徒儿都最喜欢你。师傅，你放心。莫非？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimin sedang mengejar Tonghua ni Tian Zhejun ya guys ya, Abang Tan Yun. Mohon bersabar teman-teman. Nanti kalau buru-buru malah hasil ceritanya jelek dan kalian kurang mengerti atau kurang menikmati. Jadi Mimin buat secepat mungkin tetapi juga tidak mengurangi kualitasnya. Kayak gitu guys. Oke, hari ini kita masuk ke part 311 ni Tian Zhejun. Nah di part ini Tan Yun bakal berfokus untuk memanggil pedang dewanya. Apakah dia berhasil menaklukkan kembali pedang penghancurnya yang terkenal tidak bisa disentuh oleh siapapun? Ditambah lagi nanti si Tan Yun akan mencium seseorang. Wow, mencium siapa tuh? Belum lama dicium sama Yu Qin, sekarang cium wanita lain lagi nih, kacau. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat kenapa ini semua bisa terjadi ya kan? Jadi si Tan Yun dan teman-temannya masuk ke alam pedang ilahi. Mereka di sini bersaing untuk mendapatkan pedang dewa. Tan Yun yang dikepung oleh banyak murid, tapi tak ada satupun murid di gerbang suci yang bisa menandingi dia guys. Ujung-ujungnya malah semuanya dibantai habis. Sama juga dengan si Meng Yi, semuanya dia bantai habis. Sampailah mereka ke hadapan pedang dewa. Keempat muridnya masuk duluan, tidak ada satupun yang berhasil. Semuanya dipentalkan dan bahkan ada yang dihancurkan berkeping-keping. Tan Yun sudah bisa merasakan pancaran aura kematian dari pedang itu. Dan dia yakin itu pasti milik dia guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Hehe. 神剑，今日真的，我终于找到你了。Tan Yun yang masuk-masuk langsung memanggil nama Jime. Tentu sosok pedang dewa itu bertanya-tanya tahu dari mana si Tan Yun akan nama dia. Tan Yun yang mengaku sebagai tuannya tidak dipercaya oleh pedang dewa tersebut. Dia malah mengusir Tan Yun dari sini. Jangan mentang-mentang tahu namaku lalu ingin menipuku ya. Kau cumalah tubuh manusia biasa. Berani sekali mengaku sebagai tuanku, kata Jime, sang pedang penghancur. Melihat sang pedang yang tidak percaya sama sekali, dia pun mengeluarkan kelima pedang dewa yang sudah dia kumpulkan. Nah, tetapi guys, ternyata itu juga masih tidak dipercaya sama si Jime. Dia malah menuduh Tan Yun sudah mencuri semua pedang dewa dari tuannya. Aduh, ini si Jime punya trust issue nih. Mau tidak mau, Tan Yun harus menceritakan masa lalu ketika dia menciptakan Jime. Jadi dulu si Tan Yun mau memanggil dia sebagai Humie. Tapi sang pedang malah meminta dipanggil sebagai Jime. Waktu itu, Tan Yun sempat ingin menghancurkan pedang Jime dari muka bumi. Tapi si Jime terus memohon agar diampuni dan memberikan belas kasihan. Pada akhirnya, Tan Yun gak jadi menghancurkan dia. Kejadian tersebut juga cuma diketahui oleh mereka berdua guys. Nah, dari situlah Jime menangis dan percaya kalau Tan Yun ini beneran tuannya alias Dewa Homa Supreme. Jime sudah menunggu begitu lama, tetapi Tan Yun pastikan membutuhkan waktu ratusan tahun lagi mereka akan kembali ke alam dewa untuk balas dendam. Saat mencapai ke alam dewa, dia harus menyerap kekuatan keabadian, barulah bisa mendapatkan kembali kekuatan dari pedang-pedang dewanya guys. Yang berarti pedang dewanya Tan Yun sekarang itu belum bisa digunakan sampai Tan Yun mendapatkan kekuatan abadi dari alam dewa.
Lebih tepatnya sih pedang-pedangnya belum bisa digunakan kekuatan maksimalnya. Palingan sedikit kekuatannya saja yang bisa digunakan guys. Dari situlah Jimmy berterima kasih dan menyatakan mulai hari ini akan kembali setia di bawah naungannya Tan Yun. Tan Yun memulai proses pembukaan segel dan tuar. Inilah sosok pedang dewanya Tan Yun yang begitu besar. Besar sekali. Yang berarti tubuh Tan Yun pas jadi dewa itu besar juga dong guys. Dia tidak sabar menunjukkan kepada semua orang kalau dirinya berhasil mendapatkan pedang dewa ini. Biar para tetua gerbang suci ketar-ketir ya kan, hehe. Hai! 就让你们都看看我如何。 Akhirnya Tan Yun pun berhasil mendapatkannya. Beberapa tebasan pedangnya saja itu cukup untuk menghancurkan gunung di sana guys. Sungguhlah kuat. Ledakan besar terjadi membuat orang-orang di luar terkejut bukan main. Setelah itu Tan Yun kembali ke sisi mereka. Di sini ketua Tan Tai tertawa keras. Sungguh mantap kata dia guys. Tetua penegak hukum masih tidak percaya melihat bocah ini yang bisa mendapatkan pedang dewa. Sehingga dengan ini Tan Yun pun secara resmi dinyatakan menjadi tuan muda sekte Huangfu. Dalam 3 hari ke depan, semua orang akan berkumpul di lapangan dan ketua Tan Tai bakal mengumumkan upacara penobatan pemimpin muda sekte yang baru. Setiap pemimpin dari divisi harus mengirimkan 1 orang atau pemimpinnya sendiri untuk mengikuti acara ini. Nggak ada satupun yang boleh absen. Nggak boleh nggak datang ya guys, wajib datang semua. Berani melanggar aturan maka harus siap untuk dibantai dieksekusi. Ampun, sadis sekali. 3日后辰时，便是我皇府圣宗的少宗。 Singkat cerita, Su Ping yang malam-malam khawatir. Dia melihat kemampuan Tan Yun yang luar biasa, pastilah merupakan seorang reinkarnasi dari dewa yang sangat kuat. Buktinya aja dia bisa menaklukkan pedang dewa yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Dia takut guys. Setelah Tan Yun menjadi ketua sekte muda, Tan Yun itu gak bakal menemui dirinya lagi. Wah, ini adalah bentuk keresahan seorang wanita takut ditinggal prianya guys, hehe. Tapi gak lama dari itu muncullah kakaknya Su Chen. Su Chen khawatir melihat adiknya yang terus menunggu di luar. Mau nunggu sampai kapan, ha? Tapi Su Ping membalas, mau menunggu berapa lama pun itu, dia gak bakalan capek menunggu kedatangan gurunya. 没什么，姐姐，你说什么轮回？ Tidak lama dari itu, Tan Yun pun muncul sebagai guru. Di sini, Tan Yun bertanya, gimana latihan Su Chen setelah diberikan catatan latihan khusus olehnya. Sangatlah bagus. Dia sudah berhasil mencapai ke jilid kelima dari buku catatan pemberian Master Tan Yun. 你的死亡圣经，你修炼的。 见过前辈。 Setelah itu, Su Chen pun pergi dari sana. Rencananya sih, Tan Yun dan Su Ping akan ngobrol dan minum-minum sampai mabok kayak kemarin guys. Setelah itu mereka pun di aulanya Su Ping. Di sini Su Ping yang begitu sedih mengira gurunya nggak mau bertemu dengan dirinya lagi karena begitu lama tidak kunjung muncul untuk menemui dia. Tan Yun memberikan alasan dia sedang sibuk mengasingkan diri untuk naik ke dunia peri atau dunia abadi. Tentu Su Ping jadi khawatir dong. Kalau gurunya pergi ke dunia peri, otomatis meninggalkan benua Tianfa sekaligus meninggalkan dirinya. Dari awal mereka bertemu sampai sekarang, sang guru itu tidak pernah menunjukkan sosok muka aslinya. Jadi Su Ping sangat ingin melihat sosok muka asli gurunya sebelum dia pergi. Tetapi Tan Yun dengan pandai menjawab, kalau gitu aku berjanji akan menemuimu beberapa kali dan akan menunjukkan sosok asliku lain kali. Tapi dengan syarat, ketika Su Ping melihat sosok aslinya, dia tidak boleh marah dan tidak boleh menyalahkan dirinya. Wah, sepertinya Tan Yun sudah siap menunjukkan identitas aslinya nih guys. Su Ping memastikan dia tidak peduli mau gimana pun muka gurunya, dia paling cinta kepada sang guru. 问你长什么样？
徒儿都最喜欢你。师傅，你放心。 Tapi kan sebelumnya si Suping mengatakan dia suka sama si Tan Yun. Suping mengaku dia waktu itu cuma berbohong. Jaelah. Suping juga merasa kalau pil awet muda yang diberikan oleh Tan Yun kemarin itu adalah palsu. Karena ini baru beberapa tahun aja, si Suping itu sudah berubah mukanya semakin tua. Sebenarnya sih lebih cantik begini ya. Tetapi Suping takut kalau dia makin tua, nanti gurunya makin gak suka sama dia pula. Hehe. Dewa Pak Boy maunya sama yang muda-muda guys, yang cantik-cantik lah. Tentu tidak demikian dong. Tapi ketika mereka berdua mau ciuman, tiba-tiba tua. Hanya dipentalkan oleh kekuatan misterius dari dalam dirinya Suping. Tentu membuat mereka bingung apakah itu. Tanyo yakin pasti ada sosok kuat yang tertidur di dalam dirinya Suping. Suping sendiri tidak tahu dan tidak pernah mendengar hal semacam itu dari dirinya guys. Tanyo mencoba mengecek dengan kemampuannya. Tapi ternyata di dalam dirinya Suping ada semacam kekuatan penutup yang membuat Han Yun tidak bisa mengintip apa yang ada di dalam. Wah, berarti sangat kuat nih guys. Buktinya Dewa Pak Boy kita saja tidak bisa mengintipnya. 为何在我身体里？徒儿从来都不知道啊。恐怕蛰伏着某种强大的。 Han Yun yang curiga ingin mencoba mencium Suping buat kedua kalinya sehingga tua. Lagi-lagi dia dipentalkan oleh kekuatan itu guys. Haha, ini si Tan Yun nagih apa gimana nih? Tapi dari situ si Tan Yun juga percaya sosok kekuatan di dalam dirinya Suping itu tidak berniat menyakiti dirinya, melainkan ingin melindungi Suping dari bahaya luar. Makanya setiap dia mau dicium oleh Tan Yun itu langsung dipentalkan. Hanya pun memberikan pesan kepada sosok kekuatan itu, aku adalah gurunya Suping. Kau sama sekali tidak diperbolehkan menyakiti muridku. Jikalau berani, maka akan kucari dan kuhancurkan dirimu nanti. Setelah itu, Tanyun pun pamit pergi dari sana dengan alasan pengen mengasingkan diri. Ya, hari ini untuk pertama kalinya Dewa Pak Boy kita gagal mendapatkan ciuman dari wanita guys. Haha, lebih tepatnya digagalkan sama kekuatan lain sih. Selama ini kan dia nggak pernah gagal gitu loh. Haduh. Kemarin udah dicium sama si Yuchin. Sekarang mau dicium sama Suping lagi. Inilah definisi seorang Pak Boy ya guys, tiada tanding. So maka dari itu kita tunggu lagi di episode selanjutnya guys ya. Akan mimin update secepatnya. Kalian tunggu saja. Sabar. Semakin ditunggu akan semakin seru. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.